Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukri Ramadan dari program studi D4 Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta. Di sini saya mempresentasikan PowerPoint skripsi penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan pada Pengguna Transportasi Bus Jakarta. Dapat 5 konten dalam PowerPoint kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga materi penelitian, yang keempat hasil pembahasan, yang kelima penutup. Pendahuluan, penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah penduduk DKI menjadi urutan pertama di Indonesia dan paling terbanyak, yakni sebanyak 10,3 tahun pada tahun 2022, dan dengan banyaknya penduduk tersebut mengakibatkan pada tahun 2023 indeks kemacetan di Jakarta ini mencapai 53%, yakni meningkat sebanyak 5% dari tahun 2022, yakni 48%. Selain itu, Jakarta juga menempati peringkat 29 pada tahun 2022 berdasarkan perjalanan yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 10 km. Pada tahun yang sama, jumlah kendaraan di Jakarta, kendaraan pribadi khususnya, yakni sebanyak 26,3 juta yang terdiri dari 17,3 juta sepeda motor, mobil sebanyak 3,8 juta, dan 5 jutanya yang dari bus dan truk. Sebenarnya meningkat 4,38% dibandingkan tahun 2021. Dengan banyaknya kendaraan, terus mobilitas yang tinggi mengakibatkan kemacetan di DKI Jakarta. Ada banyak upaya pemerintah yang dilakukan, mulai dari ganjil genap, peningkatan infrastruktur, hingga menambah moda transportasi publik seperti MRT, LRT, komuter lain, hingga Transjakarta. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan meluncurkan transportasi publik berbasis bus rapid transit bernama Transjakarta. Pada bulan Agustus 2023, pengguna transportasi ini menembus yakni 1,2 juta pengguna per hari. Meskipun banyak orang yang menggunakan bus Transjakarta, tapi ada banyak juga um, keluhan-keluhan yang dialami seperti ada di gambar ini, banyak yang tidak sesuai kedatangan Transjakarta dengan monitor, kemudian waktu tunggu yang cukup lama di halte, dan kemudian informasi di power monitor yang error. Selain itu, dengan dengan survei yang dilakukan oleh peneliti banyak 40 responden, terdapat hasil yang menunjukkan bahwa tertinggi permasalahan dalam bus Jakarta yakni tidak mudah mengakses ke situs secara real time. Yang kedua yakni jumlah armada bus yang dirasa kurang dalam melayani penumpang. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki tujuan yakni penelitian ini memiliki pertanyaan bagaimana tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh bus Transjakarta kepada pelanggan. Kemudian faktor-faktor apa saja yang harus diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pelayanan oleh pihak Transjakarta. Tujuannya yakni untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Transjakarta serta menunjukkan suatu kebaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Manfaatnya yakni untuk penelitian selanjutnya secara teoritis dapat mengelola wawasan mengenai kualitas pelayanan dan diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi Universitas di Jakarta. Secara praktis dapat memberikan rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan pada pihak manajemen bus Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan diberikan kepada pelanggan. Kajian pustaka, kualitas pelayanan menurut Al-Khairi dan Hasim, kualitas pelayanan adalah ekspektasi dari dan kinerja yang diterima oleh pelanggan. Kualitas pelayanan definisinya masih sudah dipahami dikarenakan jasa ini memiliki karakteristik yang unik dan tidak mudah bagi pelanggan untuk menggunakan jasa. Kualitas layanan terkait tingkat kenyamanan, suhu dalam kendaraan, kebisingan,
dapat dipersepsikan berbeda oleh tiap-tiap individu serta memiliki subjektivitas tertentu. Maka sebab itu layanan transportasi umum mendapatkan pengawasan dari publik atas kinerja yang diberikan. Dimensi kualitas pelayanan terdapat 5 dimensi, yakni reliability, kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan, asuransi teknik kesopanan dan kemampuan karyawan menyampaikan kepercayaan pada pelanggan, tangible yakni kemampuan perusahaan untuk memberikan bukti fisik pada pihak eksternal, empati yakni kemampuan memberikan perhatian yang tulus kepada pelanggan, serta responsiveness yakni antusias dalam melayani pelanggaran dengan hormat dan melakukan pelayanan yang cepat demi kebutuhan mereka. Alat ukur kualitas pelayanan yakni menggunakan metode Servuol menurut para Furman dan John James. Servuol yakni skala multi item yang ringkas dengan keandalan dan kualitas yang baik dan dapat digunakan oleh perusahaan untuk memahami harapan dan persepsi konsumen dalam memperbaiki kualitas pelayanan. Servuol dirancang untuk menjadi model kesenjangan antara tingkat layanan yang diberikan dengan tingkat harapan pelanggan. Tentang dahulu, yakni dari Novus Zahra, Imam Bahaki, dan Dewi Sakti Ardiantoro menyebutkan bahwa berdasarkan analisis CSI, Ciprotrans Jaklingko masuk dalam kategori puas yakni 79,40%. Kemudian Eka Indah Yudhasti dan Amreza Bahrosi nilai gap keseluruhan yakni minus 0,852 yang berarti pelayanan yang diberikan oleh PO Travel Holidays belum memberikan kepuasan pada konsumen. Kemudian Selahatin Eka Putri dan Arum Wahyuni dengan hasil penelitian yakni kualitas jasa kereta komuter layanan itu Rangkas Bitung menurut persepsi belum memenuhi harapan konsumen. Hal ini berdasarkan indikator yang memiliki nilai negatif. Usulan untuk perbaikannya yakni ketepatan jadwal keberangkatan dan kedatangan. Ronald Sukwadi, Istilah Putra Joshua, dan Randy Tanadi, 4 atribut masuk ke dalam kuadran 1 berdasarkan analis IPA, yakni kebersihan toilet, transformasi, kebersihan, dan kebersihan area stasiun. Hasil metode QFD menyebutkan bahwa rekomendasi perbaikan stasiun dan pemasangan signboard, kemudian menjaga kebersihan, penambahan tanaman hijau, dan sistem reward dan punishment bagi petugas. Andrew Wibisono dan Rahmat Wirianti, hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelayanan transportasi umum 20 bus kurang memuaskan sehingga nilai keseluruhan kinerja 2,89 dan nilai keseluruhan tingkat kesenangan yakni 4,81. Atribut yang diperbolehkan yakni lembaga penerangan, papan informasi, pada halte, pekerjaan tempat sama, dan kursi disabilitas halte. Metode penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta, dilakukan dari bulan Desember 2023 hingga Juli 2024 menggunakan metode kuantitatif dengan metode survei. Populasinya yakni pengguna Transjakarta yang berdomisili di DKI Jakarta. Sampel yang didapatkan dalam penelitian yang 200 responden menggunakan teori hisap FR, yakni 5-10 kali dari jumlah indikator. Indikator dalam penelitian ini yang 16 indikator. Untuk sampel minimum yakni sampel 160, sehingga peneliti memutuskan untuk menambah hingga 200 responden. Kriterianya berusia 18 sampai 50 tahun dan telah melakukan perjalanan bus Transjakarta sebanyak minimal 10 kali dalam kurun waktu 6 bulan. Variabel kualitas pelayanan, dimensinya reliability, dan indikator ketepatan waktu, kanan armada, informasi sistem pelayanan untuk asuransi, indikatornya komunikasi, kepada kepentingan keamanan, tangible, kebersihan informasi pada pelanggan, perlengkapan mesin, empati pelayanan, memahami keinginan dan keluhan, dan untuk responsiveness, memahami keluhan masalah. Teknik analisis data, terdapat dalam penelitiannya ini analisis deskriptif, yakni menganalisis data dan mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sebagaimana taman masuk untuk membuat kesimpulan secara general. Kemudian uji validitas, yakni untuk mengukur satu darinya kuesioner, apabila R hitung lebih dari R tabel, maka itu menyatakan valid, yakni R hitung dalam R tabel dalam penilaiannya yakni 0,1381. Kemudian untuk uji reliabilitas, yakni untuk derajat atau konsistensi stabilitas data atau temuan. Satu variabel dikatakan reliabilitas memberikan nilai kurang batch alpha lebih dari 0,6.
Kemudian untuk analisisnya menggunakan em, analisis SERVQUAL, yakni untuk menghitung skor antara tingkat harapan dan tingkat persepsi, kemudian menggunakan IPA, yakni alat bantu yang digunakan untuk menganalisis atau membandingkan bagaimana kinerja atau pelayanan yang dirasakan dibandingkan dengan tingkat harapan yang diinginkan. Terdapat 4 kuadran dalam analisis IPA atau Important Performance Analysis. Ini kuadran pertama, indikator yang diperlukan perbaikan. Yang kedua, indikator yang dipertahankan. Untuk kuadran tiga, ini indikator yang kurang diprioritaskan. Indikator keempat, yakni yang dirasa berlebihan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan data yang didapat, karakteristik responden dalam penelitian ini dari 200 responden, 79% yakni berjenis kelamin perempuan, dan untuk laki-laki 21%. Untuk berdasarkan usia, didominasi oleh usia 18 sampai 23 tahun dan sebanyak 56,5%. Untuk urutan kedua yakni sebanyak 24 sampai 29 tahun sebanyak 35,5%. Dan untuk usia 30 sampai 35 tahun sebanyak 5,5%. Domisili responden dalam penelitian ini yakni sebagian besar di wilayah Jakarta Timur, yakni dengan persentase sebanyak 34%. Kemudian untuk yang terbanyak yaitu Jakarta Selatan dengan jumlah 28%. Kemudian diikuti Jakarta Barat 15,6%. Kemudian Jakarta Pusat sebanyak 13%. Dan Jakarta Utara sebanyak 9,5%. Berdasarkan jenis pekerjaan dalam penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni mendapatkan pekerjaan untuk responden yakni sebagai pegawai swasta sebanyak 90 orang, kemudian diikuti oleh 79 orang sudah sebagai pekerja dan mahasiswa, untuk lainnya 12 orang dan pegawai negeri sebanyak 6 orang. Frekuensi orang yang menggunakan bus Transjakarta yakni per bulan dengan frekuensi rendah sebanyak 37 orang, kemudian untuk frekuensi sedang sebanyak 10 sampai 24 kali yakni sebanyak 77 orang, dan frekuensi tinggi lebih dari 24 kali yakni sebanyak 86 orang. Untuk pengeluaran biaya responden untuk membayar bus Transjakarta yakni yang paling banyak di range 50.000 sampai 200.000 sebanyak 134 orang. Untuk urutan kedua ini sebanyak kurang dari 50.000 per bulan sebanyak 45 orang. Kemudian pada tingkatan ketiga diikuti oleh 20 orang dan range 200.000 sampai 500.000 per bulan. Kemudian untuk 500.000 sampai 1 juta sebanyak 1 orang. Responden yang memiliki kendaraan pribadi tetapi masih menggunakan bus Transjakarta yakni sebanyak 92 orang, dan urutan kedua yakni orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi sebanyak 81 orang. Terus untuk urutan ketiga diikuti oleh responden yang memiliki kendaraan mobil sebanyak 22 orang, dan urutan ketiga ini sebanyak 5 orang untuk sepeda. Alasan mereka atau motivasi mereka menggunakan bus Transjakarta paling banyak didominasi oleh hemat biaya, yakni sebanyak 133 orang. Kemudian untuk alasan yang kedua yakni akses yang mudah dijangkau sebanyak 33 orang. Kemudian alasan yang lainnya yakni seperti um, tidak ingin ribet menggunakan kendaraan pribadi, terus kemudian um, sampai dengan nyaman ini sebanyak lainnya sebanyak 14 orang. Kemudian diikuti oleh mengurangi polusi udara sebanyak 11 orang. Kemudian responden yang memiliki kendaraan pribadi dan motivasinya menggunakan Transjakarta, yakni terbanyak dengan kepemilikan motor, memiliki motivasi menggunakan Transjakarta, yakni hemat biaya sebanyak 64 orang. Kemudian untuk urutan kedua yakni responden yang tidak memiliki kendaraan
menggunakan Transjakarta memiliki alasan dikarenakan hemat biaya. Kemudian untuk yang urutan ketiga yakni untuk kendaraan mobil, alasan utamanya menggunakan bus Transjakarta yakni hemat biaya dengan frekuensi 13 orang. Kemudian untuk uji validitas dan reliabilitas, hasil item dinyatakan valid karena kan untuk nilai R hitung lebih dari nilai R tabel, R tabelnya 0,13, maka nilai R hitungnya semuanya lebih dari nilai R tabel. Untuk indikator juga sama, nilai R tabel 0,1388 dan keseluruhan nilai R hitungnya lebih dari nilai R tabel. Untuk reliabilitas, baik itu di tingkat harapan maupun kinerja mendekati 1, serta memiliki nilai di atas 0,6, yang berarti baik itu indikator maupun dimensi secara keseluruhan ini reliable. Analisis deskripsi berdasarkan analisis deskripsi pada dimensi reliability, pada dimensi harapan tertinggi yakni untuk pernyataan waktu tunggu kedatangan Transjakarta yang singkat. Mohon maaf untuk yang tadi yang ini kemudahan untuk mengakses informasi kedatangan Transjakarta yang artinya bahwa pengguna ini berharap bahwa mereka ini mudah mengakses informasi kedatangan bus Transjakarta, baik itu lewat website maupun lewat HP. Untuk harapan terendah yakni pada waktu tunggu kedatangan bus Transjakarta yang berarti bahwa mereka tidak memiliki harapan yang terlalu tinggi serta mereka tahu bahwa menggunakan bus Transjakarta waktu tunggu datangannya relatif tidak singkat. Kemudian untuk persepsi atau kinerja yang diberikan tertinggi yakni konsistensi pelayanan diberikan oleh bus Transjakarta yang berarti bahwa menurut mereka konsistensinya masih bagus di antara pernyataan yang lain untuk yang terendah yakni waktu tunggu kedatangan yang berarti waktu kedatangan yang diharapkan tidak sesuai. Kemudian untuk dimensi assurance, nilai tertinggi harapan yakni pada rasa aman bagi penumpang, berarti mereka ingin merasa aman ketika berada di halte bus Transjakarta. Untuk nilai terendah yakni kesopanan yang ditunjukkan oleh bus Transjakarta dalam memberikan pelayanan. Untuk dimensi persepsi yakni tertinggi pada kemampuan petugas bus Transjakarta dalam menjaga keselamatan penumpang, berarti dalam menjaga keselamatan penumpang memiliki kinerja yang baik. Kemudian untuk yang terendah yakni pada rasa nyaman ketika dalam halte bus Transjakarta, bahwa masih banyak penumpang yang belum merasa nyaman ketika berada dalam halte bus Transjakarta. Kemudian untuk tangible tertinggi yakni ketersediaan AC dalam bus Transjakarta. Mereka berharap bahwa dalam semua bus terdapat AC atau AC-nya dapat berfungsi dengan baik. Dan kemudian untuk pewangi menjadi harapan terendah di tingkat harapan. Kemudian untuk persepsi atau kinerja yang diberikan tertinggi yakni yang tersediaan AC, dan kemudian untuk ketersediaan pewangi yakni hanya 3,46. Berarti tidak semua bus Transjakarta dapat pewangi di dalamnya. Kemudian untuk dimensi empati tertinggi yakni kemampuan petugas bus Transjakarta dalam memberikan informasi secara jelas bagi membuktikan bahwa harapannya tinggi ketika penumpang tidak tahu tentang suatu informasi, mereka berharap bahwa petugas dapat memberikan informasinya secara jelas kepada mereka. Kemudian untuk persepsinya, yakni kinerja yang ditunjukkan yang baik, ini persediaannya petugas bus Transjakarta dalam melayani kebutuhan penumpang. Yang berarti bahwa petugas Transjakarta ini bersedia untuk melayani kebutuhan penumpang. Untuk kinerja yang rendah diberikan yakni kesiapan petugas di tempat ketika diperlukan, yang berarti bahwa tidak satu
tidak satu saat petugas Transjakarta di tempat ketika dia diperlukan. Kemudian untuk responsiveness tertinggi yakni um, pihak bus Transjakarta cepat tanggap dalam menanggapi keluhan penggunaan media sosial, yang berarti bahwa mereka penumpang berharap bahwa pihak bus Transjakarta ini dapat cepat tanggap ketika terhadap keluhan yang dilontarkan dari penumpang ke Transjakarta lewat sosial media. Kemudian untuk persepsinya yang tertinggi yakni petugas Transjakarta menunjukkan sikap siap membantu penumpang ketika terjadi permasalahan di hati, yang berarti bahwa sikap siap yang diberikan kepada penumpang ini memiliki kinerja yang baik. Mereka memiliki kinerja yang terendah yakni cepat tanggap dalam menanggapi saran penggunanya, yang berarti bahwa tidak semua saran atau mungkin bahkan semua saran yang diberikan pada perusahaan Jakarta belum ditanggapi oleh pihak manajemen Transjakarta. Kemudian berdasarkan analisis self-goal, untuk prioritas perbaikan yang pertama yakni dengan nilai minus 1,47 waktu kedatangan bus Transjakarta yang singkat, yang berarti untuk waktu kedatangan hal ini berkaitan dengan armada atau kondisi yang lain bahwa harus diperbaiki cepatnya. Yang kedua yakni untuk kemudian mendapatkan informasi secara real time, perbaikan kedua untuk dimensi responsiveness dan nilai minus 1,33, yang berarti bahwa penumpang membutuhkan aplikasi ataupun sebuah website yang dapat melacak posisi secara real time. Kemudian yang ketiga ini kesesuaian kedatangan bus Transjakarta dan jadwal yang tertera di materai harga, bahwa ketepatan waktu penting untuk menjadi proses perbaikan bagi dimensi responsiveness. Untuk assurance, perbaikan yang pertama yakni untuk rasa nyaman bagi penumpang ketika berada dalam di halte bus Transjakarta. Kemudian untuk yang kedua yakni rasa aman bagi penumpang ketika berada di dalam bus Transjakarta, yang berarti bahwa ada beberapa penumpang yang tidak merasakan aman berada di dalam bus Jakarta. Ya, kemudian ini menjadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pihak manajemen Transjakarta. Untuk dimensi tangible, untuk ranking pertama perbaikan yang dilakukan yakni pada pernyataan kebersihan pewangi di dalam bus Transjakarta, yang berarti bahwa pewangi menjadi suatu hal yang penting bagi penumpang, sehingga diusahakan untuk setiap bus mendapatkan pewangi dan berfungsi dengan baik. Kemudian untuk kedua yakni prioritas ketersediaan tanda-tanda setiap halte bus Jakarta secara jelas, yakni berarti bahwa tidak semua halte memiliki informasi atau tanda yang secara jelas, mungkin dapat memperbaikinya dengan menambah atau mungkin dengan memperbaiki yang sudah ada. Kemudian untuk dimensi empathy, ranking pertama perbaikan yakni untuk kesiapan petugas Transjakarta di tempat yang diperlukan, yakni bahwa tugas Transjakarta harus siap ketika diperlukan, harus siap di tempat ketika diperlukan. Kemudian yang kedua ini rasa sabar yang ditunjukkan oleh petugas Transjakarta dalam menanggapi keluhan, yang berarti bahwa sikap rasa sabar ini perlu ditingkatkan kembali. Kemudian untuk responsiveness, prioritas perbaikan pertama yakni tangan dalam menanggapi saran pengguna, yang berarti bahwa saran dari pengguna ini penting sehingga mereka butuh didengar oleh pihak manajemen ketika penumpang memberikan saran, karena dalam saran ini tentu akan menimbulkan mutualisme bagi pihak bus dan juga maupun pihak penumpang. Kemudian yang kedua yakni untuk dimensi responsiveness, cepat tanggap dalam menanggapi kritik penggunanya ketika banyak kritik terhadap bus Jakarta harus didapat menjadi sebuah evaluasi, sehingga untuk kedepannya kualitas pelayanan dapat diperbaiki berdasarkan kritik yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian untuk secara keseluruhan, untuk dimensi yang harus diperbaiki berdasarkan nilai Servwall, yakni yang pertama dimensi reliability dengan minus 1,1, kemudian untuk responsiveness yakni minus 0,1, untuk ranking kedua yang ketiga tangibles pada peringkat ketiga minus 0,62, kemudian assurance, kemudian dimensi empathy.
Kemudian berdasarkan analisis importance performance analysis, dan pertama yakni menjadi prioritas perbaikan bus Transjakarta berdasarkan indikator yakni ketepatan waktu bus Transjakarta, akses informasi jam pelayanan, kemudian penunjuk informasi pada penumpang yang tersedia, kemudian cepat tanggap menanggapi kritik dan keluhan penumpang yang merupakan harus menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan oleh pihak bus Transjakarta. Kemudian untuk poin kedua, yakni yang harus dipertahankan karena rasa aman baik di halte maupun di dalam bus, kemudian kelengkapan fasilitas AC, kemudian materi permasalahan penumpang, yakni harus dipertahankan karena menjadi keunggulan bagi bus Jakarta untuk kuadran 3, yakni kuadran yang menjadi prioritas rendah, yakni kehandaan armada bus Jakarta untuk kuadran 4, yakni yang memiliki kinerja berlebihan sehingga tidak difokuskan perbaikan pada kuadran 4, yakni kemampuan berkomunikasi, kemudian kecepatan petugas, kompetensi petugas, kebersihan di halte, kemudian berfungsi mesin peran dan top up halte, pelayanan yang diberikan oleh bus Jakarta, kemudian memahami kinerja dan keluhan pelanggan, penumpang. Simpulan, berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa nilai kesenjangan atau gap dari setiap dimensi memiliki nilai negatif, yakni reliability minus 1,1, responsiveness minus 0,1, tangible minus 0,62, assurance minus 0,5, dan assurance minus 0,5. Yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan kinerja yang dilakukan oleh pihak Transjakarta belum memenuhi harapan pelanggan dan masih dikategorikan dalam kurang baik. Kemudian berdasarkan analisis importance performance analysis, indikator yang harus menjadi prioritas perbaikan yakni ketepatan waktu, informasi, jam pelayanan, petunjuk informasi pada penumpang yang tersedia, dan cepat tanggap menanggapi kritik dan keluhan penumpang. Kemudian untuk indikator rasa aman, baik di halte maupun di dalam bus, kelengkapan fasilitas AC dan prioritas, dan mengatasi permasalahan penumpang harus dipertahankan. Kemudian implikasinya untuk secara teoris, yakni menunjukkan bahwa dimensi reliability, assurance tangible, empathy, dan responsiveness masih relevan serta kuat dalam menganalisis kualitas pelayanan. Hasil penelitian menggunakan kelima dimensi tersebut yang berarti bahwa dapat dijadikan alat efektif dalam analisis kualitas pelayanan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pihak PT Transjakarta untuk melakukan perbaikan, khususnya pada dimensi reliability, seperti kesesuaian kedatangan, waktu tunggu, waktu perjalanan ditempuh, kesesuaian waktu tempuh dan jadwal, kemudian masih informasi terus terupdate, informasi secara real time, jumlah armada dan proses pelayanan. Kemudian memperbaiki indikator yang termasuk dalam kuadran 1 berdasarkan analisis IBE, yakni ketepatan waktu pesan Jakarta, akses informasi bus, jam pelayanan pesan Jakarta, petunjuk informasi pada penumpang yang tersedia, dan cepat tanggap menanggapi kritik dan keluhan penumpang. Upaya yang dapat dilakukan untuk indikator informasi yakni mengembangkan aplikasi tracking bus atau mungkin bekerjasama dengan pihak lain supaya pengguna dapat melihat posisi besar real time baik di materai halte maupun di smartphone. Selain itu, pihak Transjakarta harus menambah jumlah armada bus Transjakarta secara lebih cepat tanggap dalam menanggapi kritik dan keluhan penumpang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.